Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Imikiretan dengan NIM 22011400096 semester 3 kelas D. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas individu resum dengan materi perkembangan kurikulum IPS di Indonesia. Dalam sejarah pendidikan, IPS sebenarnya sudah masuk ke dalam mata pelajaran di sekolah pada kurikulum 1947. Namun, meskipun saat itu belum dinamai sebagai mata pelajaran IPS, konten dan juga muatannya itu sudah mencakup tentang mata pelajaran IPS. Nah, berikut adalah gambaran singkat tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, era kurikulum 1975. Pada tahun 1975, Indonesia mengadopsi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. KBK adalah sebuah pendekatan kurikulum yang mengubah paradigma pendidikan tradisional yang lebih berfokus pada penghafalan dan juga pengetahuan faktual menjadi lebih berorientasi pada intelektual siswa dan juga sosial siswa. Yang kedua, era kurikulum 1994. Pada tahun 1994, Indonesia meluncurkan kurikulum berbasis KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan di mana kurikulum ini lebih menekankan kepada pengembangan kompetensi dan juga kemampuan siswa. Pergantian dari KBK menjadi KKNI merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengubah dan juga meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia menjadi lebih relevan dan juga efektif untuk mempersiapkan generasi muda untuk masa depan yang lebih kompleks dan juga berubah. Yang ketiga, era kurikulum 2004. Pada tahun 2004, Indonesia memperkenalkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, yang dimana kurikulum ini lebih banyak memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi lokal. Ini memungkinkan pengembangan kurikulum IPS yang relevan dengan realitas dan budaya di masing-masing daerah. Yang keempat, era kurikulum 2013. Pada tahun 2013, Indonesia mengadopsi kurikulum 2013 atau K13 sebagai upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional. K13 lebih menekankan kepada pembelajaran berbasis kompetensi, pemberdayaan siswa, dan juga pengintegrasian teknologi dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini juga memberikan ruang yang lebih besar bagi pengembangan metode pengajaran inovatif dalam pembelajaran IPS. Yang kelima, era kurikulum Merdeka Belajar. Sejak tahun 2020, Indonesia memasuki era kurikulum Merdeka Belajar yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada sekolah dan guru untuk merancang kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam konteks IPS, ini berarti lebih banyak penekanan pada pembelajaran berbasis proyek, eksplorasi mandiri, dan juga keterlibatan siswa dalam masalah sosial dan juga budaya. Yang kelima, era kurikulum Merdeka Belajar. Sejak tahun 2020, Indonesia telah memasuki era kurikulum Merdeka Belajar yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada sekolah dan juga guru untuk merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam konteks IPS, ini berarti lebih banyak penekanan pada pembelajaran berbasis proyek, eksplorasi mandiri, dan juga keterlibatan siswa dalam masalah sosial dan juga budaya. Pergantian dari K13 menjadi kurikulum Merdeka Belajar adalah langkah yang diambil untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem pendidikan Indonesia agar lebih relevan, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan kurikulum IPS di Indonesia. Terima kasih.